Jadi nanti jadi nanti ada juga mata kuliah statistik ya. Nah, teman-teman kan sudah pernah dapat untuk mata kuliah statistik ya. Jadi nanti kalau untuk statistiknya ya berarti hanya lanjutan saja. Yang berarti hanya penugasan saja yang nanti akan disampaikan dengan Bu Eka Motivasi. Jadi dalam mata kuliah ini saya bedakan untuk RPS-nya ya. Ini RPS yang memang masih belum saya download ya, atau saya upload di Oasis. Nah, ini sudah terlihat ya, ada 16 pertemuan yang nanti saya akan jadikan hanya 6 pertemuan saja. Berarti 3 pertemuan di saya dan 3 pertemuan di kita. Harapannya nanti yang dari saya nanti jadwalnya nanti kita akan selesai di tanggal 24 Mei, sekitar 24 atau 25. Kemudian sebelum UTS ya nanti kita akan belajar tentang konsep manajemen data dasar. Kemudian nanti juga ada teknik dan metode pengumpulan data penelitian. Ini mungkin kan teman-teman waktu S1 ya, baik S1, baik D3 ataupun mungkin di luar di luar S1 ini ya, teman-teman pasti sudah mendapatkan mata kuliah ini sebelumnya. Dan nanti akan menjelaskan tentang transformasi data. Nah, di dalam transformasi data ini nanti akan saya berikan penugasan untuk hari ini ya. Penugasannya nanti sekitar untuk teman-teman survei. Survei kecil minimal 10 responden. Nah, nanti teman-teman akan mengelompokkan data tersebut dalam kategori-kategori tertentu. Jadi untuk transformasi data ini hanya saya ajari ya, saya nanti akan saya sampaikan hanya untuk kepentingan selama menjadi peneliti atau nanti untuk karya tulis ilmiah tidak sampai kita seperti membuat rumus ya seperti itu tidak sampai seperti itu kan itu beda untuk capaiannya. Kemudian nanti ada juga materi tentang pengolahan dan analisa data ya. Makanya saya sampaikan nanti di pertemuan yang ketiga harapannya nanti teman-teman waktu kuliah nanti sembari itu nanti harus mengoperasikan yang namanya SPSS. Jadi nanti mungkin di pertemuan di tanggal 24 ya, nanti waktunya nanti lama karena nanti sekaligus nanti praktek di SPSS-nya. Ya, karena di pertemuan 4 ya ada pengolahan, analisis data. Ya, analisa datanya yang saya sampaikan ini hanya analisa data univariat saja menggunakan SPSS. Kemudian tentunya nanti bagaimana menginput data kuanti dan kualitas SPSS ya. Kemudian ada juga cara cleaning pada SPSS. Bila data cleaning pun ini sebenarnya masuk di dalam transformasi data. Namun dalam transformasi data itu yang nanti akan saya sampaikan hanya penugasan melalui Excel saja. Yang nanti transformasi data di pertemuan yang ketiga baru kita menggunakan software SPSS. Kemudian nanti setelah UTS, nanti teman-teman akan diajarkan ya oleh Bu Eka Watihasis ya, atau di statistik dalam penelitian kesehatan yang mungkin sudah disampaikan di semester sebelumnya. Jadi nanti ini mungkin hanya penugasan-penugasan atau mungkin lebih kepada survei, survei ke lapangan dan sekaligus nanti bagaimana cara menginput serta menganalisis data yang ada di lapangan. Nah, namun yang berbeda lagi nanti mungkin di pertemuan yang akhir ya, itu nanti teman-teman akan menganalisis data rekam medis. Kemarin kami sempat diskusi data rekam medisnya yaitu kaitannya dengan penyakit akibat kerja. Nah ini kan mungkin juga ada penugasan di mata kuliah K3 ya. Mungkin kalau teman-teman sudah ada mungkin bisa digunakan data PAK itu ya di dalam rumah sakit itu seperti apa. Nah ini adalah uraian materi yang akan disampaikan di dalam 16 pertemuan yang nanti akan melintas menjadi 6 pertemuan. Kalau saya nanti 3 pertemuan dan kalau Bu Eka nanti adalah 3 pertemuan.
saya bukakan semua. Untuk materi hari ini kita langsung kepada tiga materi. Kita akan berbicara tentang konsep manajemen data dasar. Masih loading dulu. Ya, konsep manajemen data dasar ya, ini adalah pertama kali ketika kita belajar tentang tahap awal ya di dalam manajemen itu kan di tahap awal kita selalu yang namanya pengumpulan data. Nah, di dalam pengumpulan data kita harus mengerti dulu untuk konsep manajemen itu seperti apa. Nah, pengertian dan tujuan ya dari manajemen data. Tentunya di sini manajemen data itu kan dimulai dari proses perencanaan, pengumpulan, yang mungkin di dalam kita analisis data ya, kita lakukan yang pertama pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pemeliharaan, atau bahkan sampai data tersebut digunakan secara efisien dan aman untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, data tersebut harus punya namanya prinsip. Data tersebut harus akurat, kemudian updated, kemudian aman ya, dan tersedia bagi pemakai atau user. Jenis-jenis data. Jadi data tersebut ada data terstruktur ya, ada data yang tidak terstruktur, atau bahkan ada data yang semi terstruktur. Data terstruktur sama data semi terstruktur itu biasanya sama ya. Ada beberapa referensi yang menyatakan jenis data itu ya cukup dua saja, terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu ya sudah ada format tabelnya, ada kolom-kolomnya. Kolom satu mungkin variabel satu, kolom dua variabel dua, kolom tiga variabel tiga, sampai dengan mungkin namanya nilai rata-rata ya, biasanya di tabel yang terakhir. Namun di data tidak terstruktur itu data dalam bentuk dokumen atau mungkin gambar atau mungkin bahkan dalam bentuk video. Nah, komponen utama manajemen data itu ada yang namanya data. Data ya informasi, fakta, mentah yang belum diproses. Ketika kita pengen melihat jenis kelamin, nah kita cari jenis kelamin. Jenis kelamin itu yang digunakan itu data. Ya, bahkan untuk beberapa kemudian biasanya data itu tersebar di dalam namanya variabel. Kemudian ada lagi komponen kedua terkait dengan database ya. Database itu kumpulan data yang disusun secara sistematis. Dan kemudian ada DBMS, Database Management System, di mana perangkat lunak untuk mengelola database ya. Ini kita nggak sampai ke arah sana ya, kita hanya manajemen data dan analisis data yang digunakan selama menjadi mahasiswa atau digunakan selama melakukan penelitian, jadi tidak sampai ke arah grammar dan sebagainya. Kemudian data governance itu adalah aturan dan kebijakan yang terkait dengan penggunaan data. Nah, kegiatan manajemen data di sini pengumpulan data. Pengumpulan data, data yang diperlukan, dikumpulkan, dan dicatat dalam suatu formulir yang disebut dokumen, sumber yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Kalau dulu mungkin instrumen untuk data itu sendiri ada yang bisa menggunakan kuesioner ya, angket yang menjadi print dengan paper based test dengan kertas gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan
digital bisa menggunakan namanya Google Form untuk memudahkan dalam percakapan. Kemudian ada juga kegiatan tentang integritas dan pengujian. Jadi data tersebut nanti yang sudah dikumpulkan nanti akan diperiksa ya untuk meyakinkan keakuratannya berdasarkan suatu peraturan atau mungkin data dari sumber yang lain. Kemudian ada yang namanya penyimpanan data yang disimpan pada suatu medium. Kemudian ada pengolahan, ya, pengolahan ini nanti yang dinamakan transformasi ya. Jadi data itu akan diolah ya atau dikelompokkan berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian analisis ya menarik kesimpulan dari data serta ada distribusi menyebarkan hasil analisis ke pihak yang terkait bahkan sampai data tersebut diarsipkan setelah data itu sudah lama ya tidak dipakai data tersebut bisa dihapus jika tidak dipakai. Nah, pengertian untuk database sendiri, database itu adalah sekumpulan data yang saling berhubungan atau data tersebut bisa merepresentasikan suatu organisasi yang tersimpan dalam media penyimpanan eksternal. Nah, tujuan utama dari database adalah menghindari pengulangan data. Kemudian ada mencapai independensi data, kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Nah, perangkat 5 ya ada sistem manajemen database ya DBMS, ada inovasi DBMS itu juga ada menampilkan perangkat lunak yang relasional ya, dan sebagainya. Ada yang IBM ya mungkin sering di dalam suatu pelatihan ya ada software yang namanya IBM atau bahkan dalam suatu penyimpanan data ya pada kegiatan pelatihan itu biasanya ada yang namanya SQL ya. Kemudian bagaimana menciptakan database? Ada 3 langkah utama dalam menciptakan database. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data. Pada langkah ini akan dilakukan definisi masalah, pemecahan masalah, dan pemrosesan untuk menetapkan data. Dan yang kedua adalah menjelaskan data. Jadi setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, mereka akan dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data itu adalah suatu ensiklopedi dari informasi mengenai tiap elemen data. Dan sistem tersebut dapat berupa kertas ya atau mungkin dalam bentuk file komputer. Jika dalam bentuk file, ya perangkat lunak khusus yang digunakan untuk menciptakan semua serta serta kemudian memasukkan data. Nah, setelah skema dalam subskema akan diciptakan, data tersebut akan dimasukkan dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memasukkan data dalam database. Ini membaca data atau bahkan bisa men-scan data secara optis data set digunakan sebagai data dalam database. Nah, kemudian ada prinsip data pengelolaan data. Prinsip dasar pengelolaan data. Kualitas data, ya seperti yang tadi ya prinsipnya ya data harus akurat, lengkap dan terkini. Ada keamanan data, ada privasi data, ada aksesibilitas ya. Jadi data tersebut tentunya tidak menjadi untuk kepentingan sendiri ya, tapi juga bisa diakses oleh pihak-pihak yang lain juga yang memerlukan. Kemudian integritas juga data tersebut harus bisa konsisten dan dapat diandalkan. Ini adalah konsep dasar dari manajemen data dan analisis data ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pertemuan yang kedua ya. Ini kan mungkin teman-teman sudah pernah yang melakukan yang namanya pengumpulan data. Baik dilakukan pada jumlah yang kecil atau bahkan jumlah yang relatif besar. Nah, dalam pengumpulan data itu punya definisi. Jadi bagaimana
pengumpulan data itu adalah proses sistematis dalam memperoleh informasi dan digunakan responden untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti. Nah, tujuannya pengumpulan data tentunya mendapatkan data atau memperoleh data yang relevan dan akurat menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Yang nantinya data tersebut bisa mengambil kesimpulan dan bisa mendapatkan rekomendasi. Nah, jenis data. Jenis data dalam penelitian ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari responden. Seperti kalau kita mau lihat pola hidup masyarakat atau budaya masyarakat, ya kita bisa lihat langsung di dalam masyarakat itu sendiri. Itu namanya data primer. Namun kalau data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang kedua selain peneliti. Bisa diambil dari sumber yang sudah ada, yang sudah pernah meneliti di sana, atau mungkin dari dokumen yang sudah ada. Nah, teknik di dalam pengumpulan data macam-macam. Ada wawancara. Wawancara itu apa? Percakapan langsung ya dengan responden. Kemudian kuesioner atau angket berisi tentang pertanyaan yang tertulis. Kemudian ada observasi, pengamatan langsung, dan ada dokumentasi menggunakan dokumen atau arsip. Nah, dalam pengumpulan data sekunder, itu bisa macam-macam dari studi pustaka, ya biasanya ada penelitian tentang penelitian literatur, ya. Kemudian ada kajian dokumen, kemudian ada database ya, statistik resmi. Kemudian bisa ngambil dari laporan penelitian terdahulu. Ya seperti kayak dulu waktu COVID, dulu untuk mahasiswa memang dianjurkan untuk menggunakan data sekunder karena kita memang dilarang untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi waktu COVID dulu ya 2020 sampai 2022 itu kebanyakan untuk penelitian mahasiswa itu menggunakan data sekunder, baik tentang kajian pustaka atau kajian literatur dan sebagainya. Atau bahkan dia melihat dari apa yang data yang sudah ada, database dari pemerintah yang mungkin akhirnya bisa diolah untuk menjadikan proyeksi atau peramalan ya untuk kejadian berikutnya seperti itu. Nah, kemudian ada pemilihan teknik yang tepat ya. Kalau kita melakukan, kalau kita memilih teknik A, teknik B, teknik C, teknik D, nah kita harus lihat dulu pada tujuan dari penelitian. Tujuan penelitiannya kita inginkan seperti apa? Apakah kita membutuhkan hanya studi pustaka saja? Atau sampai kepada kita mengobservasi? Ya, kemudian ada juga jenis data yang dibutuhkan, waktu dan biaya yang tersedia. Biasanya karena keterbatasan waktu, sehingga kita memilih teknik seperti ini. Kemudian ada akses ya terhadap responden juga, ini penting juga kalau kita memilih teknik ya, karena bisa jadi responden yang kita akses mungkin terkendala oleh sesuatu hal. Jadi tidak boleh kita memaksakan teknik tertentu ya, sedangkan kita tidak tepat dalam memilih teknik tersebut, sehingga hasil yang diperoleh bisa jadi nanti akan menjadi bias dalam penelitian. Nah, tentunya seperti yang kemarin ya, semua harus punya etika gitu. Baik untuk mengumpulkan data pun itu harus punya etika. Nah, etika dalam pengumpulan data ini adalah tentunya peneliti harus mendapatkan izin dari responden tersebut. Jadi sistemnya tidak memaksa untuk menjadi responden. Jadi harus ada yang namanya lembar inform consent yang ditandatangani oleh responden itu sendiri. Nah, tentunya peneliti juga menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari responden tersebut. Kemudian
itu juga tidak boleh memanipulasi informasi yang diperoleh dari responden. Kemudian transparan kepada responden. Nah, transparan kepada responden itu terkait dengan resiko apa yang terjadi selama penelitian. Ini harus disampaikan sebelum responden itu memberikan persetujuan kepada peneliti. Nah, itu semua adalah dalam pengumpulan data ya, teknik pengumpulan data terkait dengan tadi bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian teknik yang tepat untuk mengumpulkan data, bahkan sampai dengan etika pengumpulan data. Dan materi yang ketiga ya terkait dengan transformasi data. Nah, transformasi data ini nanti saya akan berikan penugasan ya sama dengan yang kemarin. Penugasannya karena kan saya yakin teman-teman juga tidak mungkin hanya kesibukannya hanya kuliah saja ya seperti anak-anak yang reguler. Teman-teman mungkin kan banyak sekali kesibukan, entah kesibukan di dalam pekerjaan atau mungkin di luar pekerjaan. Jadi ini waktunya agak nanti penugasan ini sama dengan penugasannya yang kemarin ya, mata kuliah kemarin. Nanti penugasannya belum. Namun di dalam transformasi data ini saya kembali lagi saya sampaikan transformasi data ini saya hanya menyampaikan sesuai dengan keperluan dan memiliki sebagai peneliti. Dalam arti di sini transformasi data itu bisa mengubah data mentah yang tadi saya sampaikan menjadi format yang lebih sesuai untuk menganalisis. Nah, kemudian juga bisa transformasi data ini juga dapat mengubah format data ya dari teks menjadi kategori angka. Nah, contohnya apa ini pengkodean ya? Misalkan teman-teman membuat kuesioner dengan list pertanyaan jenis kelamin responden apa? Nah, di situ mereka akan menuliskan dengan kata-kata atau dalam bentuk teks perempuan atau mungkin laki-laki. Nah, kemudian kita bisa mentransformasikan variabel dan jenis kelamin itu menjadi pengkodean. Kode. Kita harus mengkodekan. Jadi kalau perempuan mungkin kita bisa mengkodekan angka 2 ya, kalau laki-laki mungkin 1 atau sebaliknya. Ya tapi kita dalam mengkodean kita juga lihat dalam skala data juga. Karena kalau skala datanya nominal itu tidak mempengaruhi. Berbeda dengan skala data yang sifatnya ordinal, interval, atau bahkan rasio. Itu ada urut-urutannya. Ada urut-urutannya berarti menunjukkan tinggi atau rendah. Ya mungkin contohnya gini. Contohnya kita variabelnya adalah tingkat pendidikan terakhir. Nah, tingkat pendidikan terakhir, responden akan menjawab sesuai dengan pendidikan terakhir mereka. Mereka terakhir mendapatkan ijazah pada tingkat pendidikan mana. Mereka akan menulis dari mungkin SD ya, tamat SD atau tamat SLTP, tamat SMA, kemudian tamat perguruan tinggi dengan S1, S2, dan sebagainya. Nah, kemudian kita sebagai peneliti, supaya dapat meringkas data tersebut, kita buat pengkodean, di mana SD sama SMP itu kan berarti memiliki tingkatan urutan ya. Dimana kalau SMA sendiri itu justru tingkat pendidikannya lebih bagus ya dibandingkan dengan SD. Maka dalam memberikan pengkodean kita harus menyesuaikan juga. Berarti kalau angka 1 berarti yang tepat untuk SD. Yang kedua berarti tamat SMP. Ya, kemudian yang ketiga untuk tamat SMA. Tidak bisa kita menuliskan 3 SD, misalnya 1 SMA. Tidak boleh, karena ini menjelaskan urutan atau tingkatan. Nah, kemudian transformasi data juga mengelompokkan dalam kategori-kategori yang saya maksud tadi. Jadi, kategorinya asal berapa yang SD, berapa orang yang SD, berapa orang yang SMP, berapa orang yang SMA. Itu adalah transformasi data yang kita sediakan. Nah, tujuan dari transformasi data tentunya bisa meningkatkan kualitas data.
data tersebut akan bisa terlihat secara akurat ya, konsisten. Juga lebih memudahkan membaca data. Kemudian menyesuaikan data untuk analisis dan visualisasi. Jadi saya sampaikan juga dalam pertemuan selanjutnya kita akan mengolah data. Nah, mengolah data itu kita harus buat data tersebut seminimalis mungkin atau semudah mungkin untuk bisa dilakukan dengan analisis. Karena kalau kita menganalisis data dengan menggunakan software, nah yang dibaca itu adalah angka, ya. Biasanya menggunakan angka di sini. Mungkin ada software data, misalnya kemudian jenis penelitiannya kualitatif, mungkin dalam bentuk teks atau kata-kata. Namun, dalam formasi data ini kita khususkan untuk penelitian yang jenisnya adalah kualitatif. Kemudian transformasi data juga dapat menggabungkan data dari berbagai sumber. Nah, kalau menggabungkan data dari berbagai sumber lah ini biasanya digunakan pada penelitian yang kualitatif, mereduksi data, mengurangi data. Data apa yang kira-kira sama ya, kita bisa kurangi. Seperti itu dalam poin 3. Kemudian kita juga transformasi data juga punya tujuan memperoleh proses data mining ya dan machine learning. Nah, jenis-jenis transformasi data kita bisa melakukan pembersihan data ya atau data cleaning, kemudian menormalisasi ya, standarisasi berarti mengkategorikan sesuai dengan pakem standar. Misalnya di sini ada IMT ya, indeks massa tubuh. IMT itu kan ada hitungannya. Jika mereka ada kategori virus, jika rentannya seperti apa. Kemudian nanti ada yang mengalami obesitas dengan rentang seperti apa. Itu ada normalisasinya. Tidak boleh kita membuat standar sendiri. Dan kita harus pakai berdasarkan referensi yang sudah ada. Kemudian pembuatan nanti akan saya kenalkan di pembagian ini dalam pertemuan berikutnya ya, atau pertemuan ketiga. Kemudian ada pemisahan, ya pengkodean yang tadi ya. Ada juga terkait dengan agregasi data. Nah, agregasi data itu adalah penjumlahan. Penjumlahan sekaligus mungkin di dalam agregasi data itu bisa jadi mengambil data-data. Seperti pada penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden ya terhadap sosialisasi A. Itu kita harus melihat agregasi datanya seperti kita harus menggabungkan pertanyaan 1 sampai pertanyaan 15 atau jawaban responden seperti apa, kita berikan rata-rata. Ya, rata-ratanya seperti apa ini? Apa responden itu mengalami peningkatan pengetahuan atau bahkan terjadi penurunan pengetahuan atau responden tidak tahu seperti itu. Atau bisa juga transformasinya adalah transposisi atau pivot di sini. Nah, ini berarti kita harus menggunakan kurva ya, kurva distribusi normal. Nanti saya ajarkan dalam analisis univariat. Di dalam pivot itu sendiri ya kita tahu untuk kenaikan perubahan dari sebelum ke setelahnya itu perubahannya seperti apa. Ini ada kurvanya atau pivotnya. Ini misalnya contoh transformasi data ya secara sederhana kita bisa transform ya dari nama depan dan nama belakang, kemudian format tanggal ya dengan sistem DD atau MM atau YY, atau bisa juga mengganti ke YY ke MM gitu. Kemudian ada gaji ya, gaji dari angka penuh ini mungkin kita bisa tulis dengan dikasih ini ya, dikasih model titik itu ya, 5.0 yang menyatakan bahwa itu adalah dalam satuan juta.
informasi data, ya kita hanya menggunakan, ini saya lupa yang menambahkan ya, kita menambahkan Excel dan mungkin bisa SPSS ya. Nah, tantangan transformasi data, biasanya yang menjadi tantangan data tersebut biasanya hilang. Karena kita lupa dalam menyimpan. Kemudian format data itu biasanya berbeda antar sumber. Dan juga data itu biasanya besar. Akhirnya bingung untuk kita melakukan transformasi data. Itu waktu yang lama. Atau juga bahkan ini yang penting, kesalahan manusia saat entry data. Karena kita lupa untuk transformasi data, kita akhirnya bingung untuk mengentry data tersebut dalam porsi yang benar. Ini nanti akan saya sampaikan untuk tugasnya. Nah, tugasnya ini nanti kok jumlahnya banyak sekali yang hari ini. 20 ya. Saya nggak tahu untuk mata kuliah ini berapa yang mampu. Kalau mau ya, ini nanti kelompoknya sesuaikan dengan kelompok yang advokasi kemarin. Biar koordinasinya mudah. Nah, di sini teman-teman akan melakukan yang namanya tugas lapangan. Tugas lapangan. Saya sampaikan tadi ya, bahwa respondennya minimal 10. Respondennya siapa? Respondennya adalah sekitar lingkungan kerja dan teman-teman. Kita ambil lingkup kerja saja ya. Yang pertama, teman-teman membuat yang namanya instrumen. Instrumen, karena kita harus menyesuaikan semua ya, harus sama ya. Jadi instrumennya kita pakai kuesioner. Ya, kuesioner. Di mana untuk pertanyaannya ada nama lengkap, ya. Kemudian jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, pendidikan terakhir, konsumsi kopi per minggu, rata-rata jam tidur per hari, dan ada kebiasaan olahraga. Nah, yang ditransformasikan ya semuanya. Ya, tapi saya nggak tahu konsumsi kopi per minggu itu bisa dikatakan baiknya ya, atau mungkin di tingkat konsumsi kopi berat, tingkat berat, konsumsi kopi tingkat ringan, konsumsi kopi tingkat cukup itu saya nggak tahu ya, masih belum tahu. Tapi kok teman-teman sudah punya referensinya, ya nanti bisa di-share aja ya, disampaikan ke teman-teman yang lalu. Saya punya referensi dari sumber yang ini bahwa konsumsi kopi mungkin yang baik dalam seminggu itu hanya satu kali tiap gelas. Gelasnya ukurannya juga harus ada ya, takarannya yang pas ya. Ya, jadi ada URT-nya untuk gelas itu. Mungkin satu gelas per minggu, tapi gelasnya besar. Ya, jadi harus disesuaikan juga untuk URT-nya. Jadi harus ditransformasikan ya semuanya ini ya. Kalau 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 jenis kelamin ya, kalau jenis kelamin, nah itu bisa menggunakan L ya, laki-laki, perempuan, itu transformasinya. Nah, kalau pekerjaan, nah saya juga bingung ya, karena untuk sumber dari referensi jenis pekerjaan itu macam-macam. Ada yang kalau berdasarkan jenis pekerjaan itu kan banyak sekali. Nah, tapi takutnya kalau banyak sekali, sedangkan responden kita 10, nah ini akhirnya mengelompokkannya yang akhirnya susah kalau 10-nya itu beda-beda. Jadi bisa digolongkan formal, informal, atau mungkin pengangguran. Nah, mungkin pendidikan terakhir ini mau dikelompokkan tidak sekolah, tidak sekolah dari lulus sekolah tidak melakukan
iya, kemudian SD tapi nggak lulus gitu ya, tidak sekolah. Kalau tamat SD ya, sama SMP, SMP ya. Ini SMP dan SMA ya. Nah, itu jadikan satu di minimal. Kemudian pendidikan terakhir tinggi ya berarti sudah mengenyam ya untuk pendidikan terakhir di perguruan tinggi baik diploma, sarjana, satu atau mungkin dua. Nah, mungkin kategori usia ini bisa dibayangkan dari kurang dari 20 ya, kurang dari 20 tahun, ke 21 sampai 25, 26 sampai 30 ya, 30 sampai 35, 35 sampai 40, kemudian ada lebih dari 40. Nah, kemudian ada normalisasi jam tidur. Saya ya, berdasarkan yang saya tahu, yang normalisasi jam tidur itu bisa dibagi menjadi kurang tidur. Ya, kurang tidur itu kalau nggak salah kurang dari 5 jam. Kemudian cukup tidur ya, itu antara 5 sampai 6 atau 7 ya, itu cukup tidur. Kemudian ideal itu berarti tidurnya 7 sampai 9 jam. Kemudian potensi suka tidur ya, potensi oversleep itu lebih dari 9 jam. Itu per hari, harian yang tidur malam ya maksudnya. Kalau tidur siang itu nggak usah ditanya ya, ini jam tidur malam maksudnya. Konversi jawaban olahraga ya. Olahraga ya, ini kan sudah di awal olahraganya iya atau tidak. Tapi kembali lagi, ini olahraga ya, ini bukan aktivitas fisik. Olahraga. Nah, olahraga itu apa saja? Teman-teman kan bisa tahu ya, kalau olahraga itu jenisnya apa. Kalau hanya nyuci baju, nyapu itu nggak masuk olahraga ya, itu hanya aktivitas fisik ya. Atau masak itu masukkan aktivitas fisik. Itu berarti berarti itu tidak olahraga. Gitu. Nah, kemudian laporannya, tentunya teman-teman eh, ini nggak usah judul ya, tapi teman-teman membuat tujuan. Tujuan tujuannya apa? Jadi teman-teman ini nanti karena tugas ini nanti akan berkelanjutan dalam kita melakukan yang namanya pengolahan dan analisis data. Jadi teman-teman silakan membuat tujuan sendiri-sendiri. Ingin melihat mungkin rata-rata melihat rata-rata apa ya, rata-rata jam tidur responden itu bisa jadi, atau melihat kebiasaan olahraga sebagainya, atau ingin membuat suatu menghubungkan, jadi kayak uji statistik gitu, menghubungkan ada hubungan nggak antara usia dan jam tidur itu saja. Jadi di ujian buat sesuai dengan apa yang nanti akan teman-teman lanjutkan di dalam pertemuan selanjutnya. Itu tujuannya bisa jadi nanti ingin menganalisis hubungan antara usia ya dengan jam tidur responden. Bisa jadi ya. Mungkin untuk menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan kebiasaan olahraga. Nah, itu bisa. Jadi ini kalau untuk disesuaikan dengan nanti untuk lanjutan ya, lanjutan untuk praktek manajemen data ya pertemuan selanjutnya. Ini tujuannya ini bisa sesuaikan sendiri. Apakah boleh tujuannya hanya satu? Tolong ya jangan satu ya. Tujuannya itulah minimal dua, minimal dua, minimal dua tujuan. Boleh lebih dari dua, boleh ya sekali. Nah, kalau lebih dari dua nggak apa-apa. Nah, ini kan saya sampaikan respondennya kan minimal sendiri ya. Kalau kalau mungkin teman-teman mau lebih dari itu nggak apa-apa. Karena semakin respondennya semakin banyak, ya,
kita menganalisisnya juga akan lebih bagus, hasilnya juga bisa tidak bias. Saya ngambil 10, itu nanti ya kewajaran ya untuk teman-teman. Jadi saya sampaikan teman-teman di sini banyak yang melakukan double aktivitas ya, atau mungkin 3 atau 4 bahkan lebih aktivitas ya. Saya melihat dari sisi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman jelaskan teknik pengumpulan data yang teman-teman lakukan seperti apa. Nah, ini teman-teman harus stepnya apa saja. Nah, mungkin di sini kalian menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer atau terjun langsung. Nah, kalau menggunakan mungkin teman-teman terjun sendiri, persiapan itu apa saja? Mungkin diawali dengan melakukan perhitungan. Yang kedua, mengumpulkan responden dalam suatu tempat. Itu teman-teman melakukan wawancara door to door ke rumah individu, ke rumah masing-masing responden. Itu terserah. Nah, kemudian di sini teman-teman buat data minta, tabel data minta, dan tabel transformasi. Kalau tabel data minta, ya ini harus sesuai dengan ini sebelum dikonversikan atau sebelum dilakukan transformasi. Jadi data lengkapnya itu seperti apa atau rekap data lah di sini. Nah, ini bisa dilakukan dan juga data transformasi. Ya kalau namanya tabel harus buat kolom, kolom. Data minta ya data yang belum teman-teman lakukan transformasi ya, yang sudah ini baru akan melakukan transformasi. Nah ini ya pengerjaannya tugas 2 minggu dan nanti akan dipresentasikan pada 2 minggu lagi. Hampir sama ya untuk waktunya hampir sama dengan mata kuliah yang kemarin. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Iya, 24 ya. 24 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin Bu, sepertinya masih belum Bu. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Atau mungkin ini melakukan aktivitas yang lain. Jadi masih bingung atau mungkin masih bingung konsentrasi. Ya, nanti silakan bisa dipelajari dulu ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan dikumpulkan dulu di Pak Farid ya selaku PJMK. Nanti Pak Farid bisa menyampaikan ke saya untuk mungkin pertanyaan dari teman-teman seperti apa yang segera saya jawab. Siap Bu. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.